Welcome back to my channel Hana Multimedia House. Terima kasih klik video ini dan terima kasih juga mendukung. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Yang pasti untuk Piala F kali ini sepertinya ada pelangi untuk Malaysia. Ini gara-gara match bertemu dengan Timor Leste guys, dan akhirnya diakhiri dengan kemenangan Malaysia. Alhamdulillah. Ini aduh, aku sepertinya mimpi ya, kenapa Malaysia tiba-tiba comeback begitu. Tapi menurut saya match malam tadi memang betul-betul agresifnya. Ini jarang ya kalau namanya Malaysia tuh dia seakan-akan bangun dari tidurnya. Dengan poin 3-2 itu menurutku sudah mencukupi, sudah alhamdulillah. Yang pasti sudah membanggakan. Beda ceritanya dengan Indonesia, dan kalau saya tidak salah akan bertemu Laos malam ini. Apa cerita nih guys? Ada informasi yang saya dapatkan, kalau saya tidak salah untuk match malam ini akan berlangsung di Stadium Manahan Solo. Kenapa tidak di GBK? Komen di bawah. Tapi menurut saya untuk match vibes-nya kali ini cukup berbeda. Mungkin gara-gara tukar stadion. Dari informasi trending ini, Laos melongo lihat Stadium Manahan. Kami datang untuk kalah timnas Indonesia lawan yang berat. Kalau mereka pun berkata begitu, kalian prediksinya berapa poin untuk game malam ini? Komen di bawah. Let's go to the video. Let's go. Laos melongo tiba jelang laga Piala AFF 2024 lawan timnas Indonesia. Indonesia pamerkan stadion sesungguhnya. Seperti yang kita tahu, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah digelar sejak tanggal 8 Desember kemarin dalam tahap. Ini adakah Stadium Manahan nih dipakai setelah dibaik pulih atau macam mana guys? Nanti kamu komen di bawah. Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin perdana mereka melawan Myanmar. Di sisi lain, Laos sebagai lawan selanjutnya harus berhadapan dengan pasukan Shin Tae-yong. Di Indonesia sebagai tuan rumah, Laos harus rela dipermalukan Vietnam di depan pendukung mereka sendiri dengan telak dengan skor 4-1. Padahal Laos bermain bagus di babak pertama, tapi di babak kedua berhasil diambil alih oleh pasukan The Golden Star Warrior. Sekarang tim asuhan Ha Hayok Jun akan berhadapan dengan skuad Garuda di Indonesia. Betapa kagetnya Laos melihat Stadion Manahan Solo yang siap menjamu mereka. Seperti yang kita tahu, Laos sempat viral saat menjamu Vietnam, di mana beredar di media sosial ketidaksiapan stadion. Ini kalau kita tengok ya, seakan-akan timnas Laos ni dia sangat-sangat merendah ya. Tapi jangan silap, jangan dianggap lemah kalau namanya tim lawan. Bisa saja dia bikin kejutan ketika lawan Indonesia nanti. Laos dalam menjamu Vietnam. Ruang ganti laga Laos versus Vietnam dalam Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship menjadi sorotan karena menggunakan kursi kondangan. Duel Laos versus Vietnam berlangsung di Stadion Nasional Laos yang memiliki kapasitas 25.000 penonton, ternyata masih menggunakan kursi kondangan. Dalam pemberitaan Tien Phong yang menyoroti persiapan Laos menjamu The Golden Star Warriors. Hanya saja, saat masuk ke ruang ganti, locker room stadion ini jauh dari kata modern. Apabila stadion-stadion modern pada umumnya menggunakan kursi yang menyatu dengan ruang penyimpanan barang pemek. Stadion nasional ini terlihat lebih sederhana. Tidak saja penampakan kursi kondangan, lemari penyimpanan pada kamar ganti juga terlihat simpel. Sejumlah gantungan baju tampak menempel di tembok dan di lemari. Viralnya berita ini karena diberitakan oleh media Vietnam yang menganggap Laos tertinggal dan tidak siap dalam menjamu tim-tim AFF 2024 ini. Dan kini, jelang laga Indonesia versus Laos dalam pertandingan Piala AFF 2024, Timnas Laos dan Timnas Indonesia telah tiba di Surakarta, Jawa Tengah. Tim asuhan Ha Hayok Jun. Ada yang berikan komentar juga, ini kalau saya tidak salah Stadium Manahan ini kebanggaannya Laskar Pasopati, dan semoga diperbesarkan lagi ya, biar kapasitasnya lebih mendukung. Mungkin ini Stadium Manahan kecil ya guys, seakan-akan kecil ya, memang kecil ya, nama juga sederhana. Ini tiba di Yogyakarta International Airport pada Selasa petang. Timnas Laos datang dengan kekuatan penuh. Pelatih Timnas Laos menyatakan bahwa anak asuhnya masih dalam kondisi kelelahan usai menyelesaikan pertandingan melawan Vietnam kemarin. Hayok Jun
mengakui pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah, karena pelatih Shin Tae-yang telah melakukan pekerjaan yang baik dengan timnas Indonesia. Dan kini mereka melongo dengan stadion di Indonesia, tepatnya Stadion Manahan Solo. Setelah menempuh perjalanan jauh, dipastikan baik, timnas Indonesia maupun Laos akan mendapatkan fasilitas terbaik di Stadion Manahan Solo. Mengingat Stadion Manahan sendiri memiliki fasilitas yang cukup megah, lengkap dan istimewa dalam memanjakan pemainnya. Beberapa fasilitas yang telah disiapkan seperti ruang ini pertama kali juga ya saya melihat game untuk main di Manahan. Sebelumnya biasa di GBK. Oh, kali ini pasti seru ini. Yang representatif. Mewah ya. Merah menyala. Bak mandi air hangat jacuzzi. Oh my god. Dan serta rumput yang berkualitas wahid. Meski memang fasilitas penontonnya tidak sebesar SUGBK, yang mana Stadion Manahan Solo ini hanya mampu menampung 20.000 penonton saja. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa pun memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik. Ia memastikan akan bekerja kepada seluruh stakeholder untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pemain dan penonton. Jika mengacu pada laga internasional Indonesia, memang tidak diragukan lagi dalam menjamu tamu-tamunya yang datang ke Indonesia. Terkini, Indonesia pernah menjadi tuan rumah U23 setelah menjadi pengganti Peru karena mengundurkan diri. Hal itu disebut Ratu Tisa. Ini aku yakin ya untuk match kali ini Laos agak sedikit mungkin goyang sedikit lah ya mentalnya ini gara-gara kalah sama lawan sebelumnya, terus tiba-tiba harus bertemu, harus match dengan Indonesia, yang mana kita tahu Indonesia sekarang ini dalam kondisi yang sangat-sangat bagus. So, mungkin Laos agak sedikit takut, tapi yakin lah ya, namanya juga lawan, kita tidak tahu apa yang ada sama mereka. Bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Hal ini pun diakui langsung oleh FIFA yang memberikan pujian langsung atas Indonesia, atas kesiapan sebuah negara dalam menjamu tamu-tamu tim bola yang datang ke sebuah negara, baik kualitas lapangan tanding maupun training yang disiapkan sebelum laga berlangsung. Ini juga terbukti dari pujian para supporter Jepang yang mengunjungi Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang. Para fans Jepang mengakui keramahan para supporter Indonesia dan kelayakan stadion di SUGBK ini. Tidak seperti fans Bahrain yang selama ini mereka lontarkan, yang mengecam fans bola Indonesia. Mereka takut jika berkunjung ke Indonesia untuk bertandang di Indonesia tahun depan. Dukungan ini datang dari supporter Jepang yang menyebut aksi sportif pendukung Indonesia meski timnya kalah di kandang sendiri. Justru Jepang melakukan protes saat kontra Cina, yang mana China mencemooh saat lagu kebangsaan mereka diputar dan menembakkan laser ke mata pemain Jepang saat bertandang ke Cina. Pelatih Jepang, Haji... Ini ya, kalau namanya Bahrain yang memang kita tahu kan memang ada isu sama Indonesia, makanya dia seakan-akan kalau boleh dia tidak mau ya namanya Indonesia ya. Tapi kalau Jepang always the best. Moriyasu mengatakan, perlakuan itu tidak kami terima di Indonesia. Tim kami diterima baik di Indonesia dengan segala fasilitasnya, meskipun tim kami memborbardir tim Indonesia. Tentunya Indonesia tidak akan membuat malu tamu-tamu yang bertandang ke Indonesia. Ini akan menjadi ulasan baik di ASEAN. Bukan memuji negara sendiri, tapi bukti dari negara-negara lain yang membuat pujian itu. All the best guys malam ini.